Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Lailatul Maftuha akan menjelaskan mengenai epicentrum gempa. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita sering melihat berita di televisi maupun di notif HP maupun di radio, biasanya saat kita merasakan gempa atau kalau bahasa orang Jembernya itu lindu ya, ada lindu itu biasanya langsung muncul nih di notif HP, BMKG. Posisi letak pusat gempa di daerah ini. Nah, jadi bagaimana sih untuk menentukan tersebut? Ternyata untuk menentukan letak pusat gempa tersebut itu bisa kita ketahui di ilmu geografi. Nah, jadi hebatnya ilmu geografi ini banyak hal yang dapat kita ketahui untuk memprediksi sesuatu ya, sorry. Nah, jadi dalam menentukan letak pusat gempa di permukaan bumi atau letak epicentrumnya, kalau bahasa geografinya ya, jadi epicentrum gempa ini letak pusat gempa. Jadi untuk mempermudah belajarnya epicentrum. Kalau misalkan bingung apa sih epicentrum itu, kita ingat aja kalau misalkan di TV-TV atau kita habis ada lindu ya istilahnya, itu letak pusat gempa atau koordinatnya ya, letak pusat gempa. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode homocesta. Jadi, yaitu suatu metode penentuan letak epicentrum dengan menggunakan catatan waktu datangnya gelombang gempa yang pertama atau biasa disebut dengan gelombang primer pada waktu yang bersamaan dari minimal 3 tempat yang berbeda. Nah, pencatatan tersebut, hal ini dilakukan di beberapa tempat yang berbeda sehingga pusat gempa dan epicentrum bisa diketahui dengan tepat. Nah, untuk menentukan letak suatu epicentrum gempa, diperlukan juga catatan gempa bumi dari minimal 3 pencatat gempa bumi. Jadi, jarak epicentrum dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu ada juga di materi geografi ini. Nah, disebutnya rumus tersebut itu bisa disebut dengan rumus Laska. Nah, rumus Laska itu biar kita lebih mudah ya untuk mempelajarinya. Tahu ya yang sekarang lagi viral di TikTok, Jess yang Zoom to meet to now itu tahu ya date-nya. Nah, jadi rumus Laska ini yaitu JES atau jarak epicentrum per delta sama dengan dalam kurung S ini merupakan gelombang sekunder. Jadi biar mudah S itu sekunder gitulah ya, istilahnya gelombang sekundernya. Kemudian strip atau min atau kurang. Nah, terus P atau disebut dengan gelombang primer. Jadi ini untuk gelombang yang sekunder, yang ini untuk gelombang yang primer. Tutup kurung min 1. X1 megameter. Jadi 1 ini merupakan pengurangan tetapnya. Jadi memang ditetapkan dari rumusnya itu saja. Jadi seperti itu. Jadi biar mempermudah kita, langsung saja kita bahas contoh soalnya saja ya. Jadi karena kita akan fokus kepada UTBK supaya lebih banyak terbiasa nanti saat mengerjakan, alangkah lebih baiknya kita latihan soal diperbanyak. Jadi misalkan ada suatu gempa tektonik tercatat pada seismograf di stasiun di Banyuwangi, yaitu gelombang primernya tercatat sebesar pada jam 11.35 dan gelombang sekundernya tercatat pada 11.36.35. Nah, kira-kira berapakah jarak Banyuwangi dari epicentrum gempa atau dari lokasi pusat gempanya? Ya, jadi cara mengerjakan begini. Jawab. JES per delta sama dengan 11.36.35 11.35
20 min 1 kali 1000 kilometer. Wah, tulisannya ini sangat bagus sekali ya. Kemudian setelah dijumlahkan tercatat 0, 15, 1 kali 1000 kilometer sama dengan 15 per 60. Didapat dari mana? 15 per 50 ini didapat dari 01. 15 dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan 1000 kilometer. Jawabannya 1 per 4 dikali 1000 kilometer sama dengan 250 kilometer. Didapat dari mana kalau misalkan bingung? 1000 dibagi 4 dikali 1 jadinya 250 kilometer. Bagaimana bisa dipahami? Jadi jarak epicentrum ke Banyuwangi atau istilahnya biar gak bingung ya, epicentrum itu letak pusat gempanya. Jadi letak pusat gempa dari Banyuwangi tempat dirasakan gempanya yaitu sejauh 250 kilometer. Bagaimana bisa dipahami? Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.